Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat plus 62, sobat mancing mania, pemirsa setia channel YPT TV Bung Ayu. Pada hari ini sehabis sholat Jumat saya bergegas pergi ke sungai bro, untuk melanjutkan acara mancing yang kemarin juga sempat tertunda karena hujan. Baru dapat 4 ekor ikan uceng bro, sudah hujan lagi sekarang. Jadi terpaksa saya berteduh nunut nyup di bawah gubuk sederhana milik Pak Tani. Gubuk ini letaknya tepat di atas tumpukan batu gede-gede banget bro. Belakang saya juga ada. Orang sini menyebutnya yaitu watu tumpang atau batu yang saling tumpang tindih. Ini seperti dejavu bro. Beberapa tahun yang lalu juga saya sempat berteduh di sini waktu lagi mancing juga, dan bedanya waktu itu hujannya deras banget disertai angin kencang dan juga gemuruh suara halilintar bro, seperti badai. Dan dulu gubuknya sudah tidak ada bro, ini gubuk baru karena ini juga beberapa bulan yang lalu hilang terbawa oleh banjir. Kali Kero kalau lagi ngamuk luar biasa. Padahal tempat ini sekitar 5 meteran bro tingginya dari permukaan sungai Kali Kero. Sobat 62, inilah penampakan dari watu tumpang atau batu tumpang yang sedang saya teduhan atau meneduh. Nah, itu peralatan pancing saya. Hujannya seperti ini bro, biasanya awet. Hujan rintik-rintik. Ini batunya gede banget bro, diameternya sekitar 4 sampai 5 meteran yang paling gede, dan ada juga yang diameternya antara 3 sampai 4 meter, jadi saling tindih-menindih. Beberapa batu besar ini di sekitar sini, tepatnya di sebelah utara Kampung Bayur, Desa Dukuturi Bumayu, ada beberapa lokasi batu tumpang alias watu tumpang. Itu yang tertutup oleh rerimbunan pohon, itu juga watu tumpang yang ukurannya lumayan gede. Terus di sebaliknya lagi yang tepat berada di perbatasan antara Desa Bayur dan saluran irigasi, itu ada lagi watu tumpang juga gede. Terus itu yang di tengah-tengah sawah ada, tapi ukurannya tidak terlalu besar, variasi sekitar 1 sampai 3 meteran. Terus di sebelah sana juga ada, di balik kerimbunan pohon bambu, tepat di pinggir Kali Kero juga ada beberapa batu tumpang yang ukurannya lumayan gede. Ini menjadi situs geologi. Mungkin kalau ada ahli geologi akan paham umur dari bebatuan ini. Dan watu tumpang sendiri biasanya juga dikait-kaitkan dengan sesuatu legenda atau misteri, mitos bisa juga. Dan menurut cerita turun-temurun dari warga sekitar sini, batu tumpang ini konon masing-masing situs ada penunggunya masing-masing, dan mempunyai cerita-cerita mistis, cerita berhantu yang membuat saya waktu kecil dulu cukup merinding bro. Kalau mau main ke sungai sendirian, melihat tumpukan batu tumpang yang segede-gede ini saja rasanya sudah ngeri bro. Walaupun siang hari, karena diselingi oleh orang tua dengan cerita-cerita mistis tadi. Ya mungkin tujuannya biar anak-anak kecil tidak keluyuran di pinggiran sungai, karena memang sangat riskan, berisiko, berbahaya. Baik risiko banjir bandang maupun mungkin banyak hewan-hewan melata yang berbisa seperti ular, lipan atau gelabang, kalajengking, dan katel atau tarantula yang berbisa, laba-laba berbisa. Tentu saja di alam liar sekitar pinggiran sungai ini masih banyak sekali binatang berbisa bro. Banyak juga kobra Jawa di sekitar sini. Dulu saya waktu masih suka mancing belut sering nemu
kobra Jawa yang berwarna hitam, maksimal segede jempol kaki bro, dengan panjang sekitar 1 meteran. Ada juga ular berbisa lainnya seperti ular belang, ular-welang, beling, atau ada yang menyebutnya ular bengaros juga banyak di sini. Yang belangnya hitam putih itu yang paling berbahaya. Dan untuk ular-ulang ini konon belum ada anti bisanya atau serum anti bisa. Waduh bro. Nampaknya kali keruh semakin besar bro. Alhasil mancing saya hari ini terancam gagal maning bro. Padahal baru jam 2 ini dan baru dapat 4 ekor uceng. Kembali ke kisah mistis dari Batu Tumpang ini bro. Dari cerita orang tua-tua di kampung saya zaman dulu, lokasi Batu Tumpang ini adalah lokasi jin buang anak. Istilahnya begitu. Karena jarang sekali dijamah oleh manusia pada zaman dulu. Kembali ke jin buang anak bro. Di Batu Tumpang sebelah situ tuh yang tepat tengah-tengah yang rimbun oleh pohon-pohonan. Konon dulu pernah dibuat untuk membuang jin, namanya jin barzah bro, dinamain si barzah. Dia itu sahabat atau tepatnya peliharaan dari seorang tokoh masyarakat yang cukup terkenal di kampung saya. Itu hanya cerita dari orang tua, saya sendiri tidak pernah bertemu karena beliau sudah dipanggil yang kuasa jauh-jauh sebelum orang tua saya lahir mungkin. Jadi beliau itu punya piaraan jin diberi nama si Barzah, dan sebagai piaraan tugasnya sehari-hari seperti manusia bro, membantu mencangkul tanah, mencangkul sawah, membantu juga jaga rumah dan sebagainya. Dan karena dibantu oleh jin, biasanya mencangkul yang kalau dikerjakan orang bisa kelar 1 minggu 2 minggu. Kalau yang ngerjain si jin Barzah ini dalam 1 malam sudah kelar bro. Namun lama-kelamaan ya namanya makhluk gaib, pasti ada udang di balik rempeyek alias ada udang di balik batu. Di jin Barzah ini punya akal bulus ternyata. Dia itu mengincar istrinya sang majikan katanya. Dan suatu malam ketika sang majikannya sedang berbisnis keluar kota, dia menyamar menjadi sang majikan dan berniat untuk jahil atau iseng kepada istri majikan. Tadi sendirilah jahil di sini apa, apalagi di malam-malam. Untung saja sang istri dari majikan itu tidak mau melayani kejahilan dari jin Barzah. Soalnya dia juga tahu bahwa suaminya tidak mungkin pulang malam-malam walaupun sedang berurusan di luar kota. Dan benar saja, keesokan harinya sang majikan yang memiliki jin Barzah ini pulang, dan diceritakanlah oleh istrinya tentang pengalamannya semalam ketika dirayu hendak dijahili oleh jin tersebut. Akhirnya Pak Haji sebagai sahabat dari jin ini marah dan berniat untuk mengusir jin tersebut. Namun tidak bisa dilakukan begitu saja. Akhirnya diadakanlah ritual khusus dan jin tersebut berhasil dimasukkan ke dalam suatu media dan akhirnya dibuang, atau mungkin istilahnya dikurung, diletakkan di
situ Batu Tumpang, entah yang itu, entah yang ini yang sedang saya duduki. Pokoknya ceritanya cuma di Batu Tumpang aja. Di sini Batu Tumpang banyak, jadi. Dan setelah Pak Haji yang mempunyai jin barca tersebut meninggal, katanya rumahnya sampai sekarang masih sering dijahili oleh si jin ini. Tapi cuman jahil dalam penampakan saja, tidak jahil dalam sikap atau tingkah laku. Biasanya orang-orang yang kurang sopan santun atau kurang adab atau petakilan istilahnya yang sering dikerjai oleh jin barca ini, kadang penampakan telapak tangan dengan jari-jarinya yang sebesar betis. Kadang juga ada benda-benda dapur yang melayang-layang seperti cobek, panci, wajan, dan sebagainya. Cuman kejahilannya hanya sebatas itu saja. Dan semakin bertambahnya waktu, semakin kesini keisengan dari jin barca sudah semakin berkurang. Sudah tidak pernah dengar lagi. Tentu saja yang melihat langsung pingsan, bro. Dan itu sempat juga geger. Itu dia, bro, penampakan Batu Tumpang tempat saya nongkrong tadi, tepat di pinggir sungai Kalikeruk Bumayu. Dan airnya semakin gede, semakin butek, bro. Sementara hujannya masih rintik-rintik, jadi saya mau berteduh dulu. Sobat Plus 62, sobat mancing mania Bumayu, demikian tadi video saya hari ini. Sekedar intermezzo atau apa selingan lah, menunggu hujan reda, bro. Cerita tentang Batu Tumpang dan misterinya, dan itu diceritakan secara turun-temurun, walaupun sekarang gaungnya sudah tidak terlalu terdengar lagi, bro. Ini hanya sekedar mengenang masa lalu, tidak ada niatan saya untuk mengagung-agungkan Batu Tumpang atau menyembah-nyembah, memistiskannya, mengkultuskannya. Ini hanya sekedar cerita masa lalu. Mau percaya boleh, tidak percaya juga bagus. Cuman kita harus percaya dengan hal-hal gaib, karena memang itu merupakan salah satu dari bentuk keimanan kita, yaitu iman kepada hal-hal yang gaib. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania, mantap.